Oh, enggak ya, Nak? Gayana. Oke. Oh, Jan. Jan. Oke. Pas. Lanjut Mbak Esti. Tadi kita sampai yang di sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Kan mereka teh gak tahu yang 2 orang, cuma Kipo aja yang tahu. Nah, terus bisa disebut tau. Gak apa. Dungu. Si Ega sama si Eneng itu tidak berpikir ke mana. Jadi Pak Oid itu kan namanya jadi Kazam, terus sekolahnya di SMP 1, temannya si Kipo. Oh, jadi tadi disebut ke orang Cisomang? Ente, tapi mereka tahu Pak Oid. Oke. Disamarkan lah. Terus jamuan diriung lah gitu, ditanya kenapa putus sama Kazam lah gitu-gitu. Tapi udah apa yang jadian jual apa putus sebenarnya? Jadian kemarin putus, aku naon gitu-gitulah biasa. Ya. Pas di jalan pulang, kita teh bareng. Yang mikir tuh hanya Ega. Imalin si Kajam, si Kajam mah. Hayalan nama fiktif aja, tokoh fiktif. Ima Aholid, nah gitu. Si Ega yang pertama. Si Ega yang pertama ya mata dari si Ega pikir, udah jadi semua teh tahu gitu. Pertanyaan Mbak Esti, apa yang membuat Pak Holid menarik saat itu? Pinter. Karena gara-gara pinter tekas ya betulnya? Enggak. Oke, jadi kawan-kawan saya itu memang tidak tampan di mata Bu Esti, tapi mungkin katanya pinter. Pinter tuh satu-satunya orang yang nggak ngebully. Oh, saya bukan pembuli juga ya. Paling cuma naonnya tuh kayak ngelewe gitu, eta malah tidak. Eta mah julid murid. Gitu. Jadi gara-gara tidak membuli, saya disukai. Walaupun memang saya tuh termasuk korban bully juga dulu ketika di SD, korban bully pisan, dibully teman-teman, bahkan saking ada yang ngebully itu setiap hari nuturkeun saya dia mau ngajak gelut gitu. Sampai saya jajan dituturkeun, "Hayu gelut jeung aing" gitu. Ada kawan saya sampai saya sekarang masih ingat, dan sejak SD belum pernah ketemu lagi sama orang itu, dan kalau ketemu ya saya akan maafkan. Itu adalah salah satu masa lalu kelam juga. Dan karena mungkin tapaknya itu juga tidak menjadi pembuli, jadi karena merasa dibully itu menyakitkan, maka saya tidak menjadi memutuskan rantai itu. Putuskan bae teu kudu ngabully orang lain, dan mungkin dilihat oleh Bu Hesti juga tidak pernah membuli, dan itu menjadi sangat disukai. Terus pernah sebelum jadian itu ada momen ngajarin Nahwiyah Sorob. Oh, pernahnya? Pernah. Apa? Tuh, jadi memori itu ada di Bu Hesti. Saya tuh gak tahu, lupa. Soalnya dulu teh mun modus gitunya. Ngajakna Esti berarti? Pak Oid lah. Oh, orang mau ngamodusna? Itu maksudnya bukan ngamodus karena udah habis pembahasan gitunya di SMS teh. Abi curhat lah bahwa Nahwiyah Sorob teh pelajaran susah gitu. Oid bisa ngajarin. Di kelas ya teh? Enggak, di SMS, di telepon. Anjay. Oh, jadi saya pernah ngajar ke Nahwiyah Sorob, Ika di Sanawiyah di teleponnya. Dan dari sana Bu Esti teh ngerasa bakal impact-nya positif gitu, bobogohan oge. Karena kan banyak teman-teman yang waktu MTS pacaran teh nya kitu lah cuma main ke warnet gitu. Itu sebelum jadiannya? Sebelum matak ketika nemu poin teh tenanaon kan dimanfaatkeun oge gitu. Untuk ilmunya lah ya. Gitu. Berarti termasuk hari ini ketika nikah banyak manfaatnya Bu Esti? Iya. Apa yang paling dirasakan ini manfaat banget? Berani bayar ke Alfa. Maksudnya berani bayar ke Alfa? Soalnya kan bagi sebagian orang yang ketika bayar ke kasir teh mudah, tapi bagi Bu Hesti mah susah itu teh. Tantangan, challenging gitunya. Jadi bertemu dengan masyarakat halayak ramai itu sulit, termasuk sulit. Bayar ke kasir hese gitu. Karena sebelum bertemu poin, sebelum menikah itu pasti ketika berhubungan dengan sosial itu ngandalkeun teman gitu. Naon teh jiga mun belanja kus ega pamayarkeun. Jika naon-naon pamayarkeun atau dibantuan di baturan gitu. Nah, ketika sama poin itu didorong untuk bisa sendiri. Belajar mandiri juga berarti ya. Jadi sekarang mah di depan si Alpa atau si Tete Alpa biasa we gitu deg-degan.
Malahan kan dulu mah mun state apa nih sok ieu, teh mau sekalian isi pulsa, itu teh Paniknya. panik. Terus pernah bayar mau pakai m-banking kan sulit. Heeh, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah, Ya beberapa kali kita pernah heeh, masuk ke Alfa mau membayar pakai m-banking, pakai QRIS atau pakai transfer itu panik ya karena tidak bisa mhm, menggunakan. Sekarang mah jadi fun fact bahwa m-banking saya itu ada di HP-nya Bu Hestri. mmm, Jadi dia tahu masuk uang berapa, keluar uang berapa, bahkan beberapa kali dia minta izin beli anu silahkan atau pernah berapa kali kadang ganti jadi gantian mangga jadi silakan. meng-handle kayak bayar WiFi, bayar Jadi dia listrik, yang jadi ngatur lah, bisa. dia yang ngatur. Malahan jadi di antara teman-teman yang saya dulu yang naon teh muncul sama wanian teh, Boy sih sekarang bisa mengimbangi mereka gitu. Oke. Malahan mereka jadi, "Oh, bisa geuning," jadi gitu. Jadi ajarkeun ku abi gitu. Itu sih Alhamdulillah. anu sederhananya, nya anu lebih nama banyak gitu. Itu yang paling sederhana Baik. gitu. Ini mungkin salah satu apa ya, hikmah dari pernikahan. Jadi memang pernikahan itu bukan melahirkan kebahagiaan ya dalam Al-Qur'an. Nikah itu litaskunu untuk menenangkan. Jadi bagi orang yang tidak mampu ketika nikah jadi tenang. Bagi orang yang tidak bisa ketika nikah jadi tenang. Bukan lagi jadi bisa tapi jadi tenang. Bagi orang yang mohon maaf dalam katakan miskin tidak punya harta tapi ketika nikah dia jadi litaskunu jadi tenang. Bukan jadi kaya bukan tapi jadi ketenangan. Mhm. Jadi ketidakmampuannya akan tenang, ketidakbisaannya akan tenang, ketidakberdayaannya juga akan melahirkan ketenangan. Ini salah satu hikmah dari pernikahan. Nampaknya cukup sekian, kita memori kamera kita habis. Kita akan upload di channel Ruang Riang. Kita akan ngobrol lebih banyak terkait seluk-beluk proses pernikahan kita. Bahkan banyak pertanyaan, Holly tos nikah berapa tahun? Kita nikah 2017 ya. Mhm. Nikah 2017, ala kulihal Allah belum menakdirkan kita punya anak. Apakah happy? Alhamdulillah kita menikmati. Apakah jadi beban? Enggak juga ya. Ya beberapa kali juga kita pernah rungsing tuh batur ngamang kudak. Tapi toh banyak hal lain yang harus kita syukuri dalam proses berumah tangga. Syukur itu bukan hanya ketika punya anak, tapi ketika kita belum punya anak pun kita harus kita syukuri. Salah satu hikmah dari Tambahan pernikahan. sedikit, Boleh. jadi pas awal pernikahan itu emosi abi teh, susah gitu. Hmm. Jika marah gampang, terus, apa namanya, intina nu marah jeung sabar. Nah, terus dihadapi sama Pak Oidnya itu, bukan marah lagi, Hmm. lileuyan gitu. Jadi, lamanya pernikahan itu membuat emosi abi teh jadi lebih Oke. tenang, terus enggak rese. Nah, makanya ketika, salah satu pasangan marah ataupun ngambek itu jangan, sarwana gitu. Hmm. Harus salah satu tenang, jangan dua-duanya keras. Nah, itu jadi merubah emosi abi menjadi lebih tenang, lebih, Oke. eee, terus rasional, berpikir rasional, Hmm. terus, bahwa perasaannya berkurang. Dulu mah emang jika cemburuan, Enak gak cemburu? biasa sih anu mah, Pernah cemburu kunaon? Pedah naon? waktu Oh, bukan karena perempuan ya? ya bukan. Jadi bos itu percaya saya itu tidak akan pernah selingkuh mungkin ya. Tapi mungkin cemburu karena saya banyak waktu dengan orang lain dalam artian sahabat atau pertemanan atau Jamiah, jamiah, organisasi mungkin dia cemburu karena hal itu. Kalau dalam perempuan karena alhamdulillah sampai sekarang Bu Esti mungkin menyaksikan bagaimana HP saya tidak pernah dikunci, WA silahkan dibuka untuk umum, bahkan WA saya banyak dengan bapak-bapak, bahkan dengan ibu-ibu pengajian, bahkan kebanyakan dengan grup. karena, cemburu hilang itu karena saya menyadari bahwa itu menolong orang gitu. Oke. Terus, Hmm. apa hak cemburu ini gitu, Hmm. tidak ada manfaatnya itu pasti. Terus, Pak Oid juga pernah bilang, "Nanti juga hese kabagian pahalana," Oh, oke. eta. Oh bener nya, nah buat keduri beuh gitu. Maka setelah ditanamkan di dalam diri, di dalam hati bahwa terus dina otak teh beuh ge kabagian pahalana, beuh kabagian walaupun abi teh cicing di rumah gitu nya, Tapi tapi hanya memberikan izin, jadi mendoakan dari juga sana tuh, mendapatkan oh pahala. ya udahlah gitu, sok gitu. Bahkan kan kadang-kadang Pak Oid seminggu itu gak kerja misalnya,
Emang siapa punya Fokus pekerjaan? suaminya misalnya teh Heeh. kayak ke luar kota, ke lintas provinsi gitu. Mmm, nggak pernah pusing gitu, biasa aja. Malahan saya minta ditransfer. Yang buat Mama Yayat marah cenah, Mhm, "Kenaon minta ditransfer padahal si Atel lain keur gawe gitu, ya. lagi berjamiah." Tapi kan ada uangnya gitu. Itu aja. Ya sih menarik ya, menikmati betul peran sebagai suami dari mulai istri yang emosinya juga cukup labil, kadang-kadang nangis, kadang-kadang juga Mhm, ceria. 1 menit bilang A, 1 detik mhm. kemudian bilang B yang lain, bahkan gak mau dan sebagainya. Ini sudah saya alhamdulillah sudah pernah saya hadapi dan juga tahu trik-triknya. Jadi salah satu cara untuk menenangkan istri adalah dengan memeluknya. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Jadi kalau istri saya nangis, dia bete, saya nggak ninggalin atau saya jadi marah balik, enggak. Deketin, saya paksa dia untuk merapat ke saya peluk 1 menit juga ketika dipeluk udah luluh langsung lah gitu. Terus Itu ya juga gitu ya cara nanya? heeh, karena banyak, baca komentar di TikTok nu karitanya ketika seorang istri marah itu suaminya malah balik marah atau malah meninggalkan, yang lebih parahnya si suami malah pulang ke rumah Pauline nggak pernah mamahnya, ya gitu ya? enggak. Itu kan jadi nggak memperbaiki, jadi menambah masalah. Mhm. Emang si perempuan teh kalau marah kan tinggalkeun we gitu nya, jangan deket-deket udah, padahal mah henteu eta teh. Ya Padahal itu nyungkur lah teh gitu, "Kamu jauhkan itu, heeh, juk pindah." Jadi sebetulnya bahasa-bahasa perempuan klise. heeh. Jadi ketika dia bilang jauhi, maka harus didekati. Ketika dia bilang kesel, maka kita yang harus lebih sabar. Itu mungkin cara. Jadi banyak fakta-fakta yang menarik, tips and trick untuk bagaimana mengelola emosi istri. Alhamdulillah hari ini emosi cukup stabil walaupun ada beberapa part yang cukup rese juga, tapi sudah punya cara, sudah punya bentuk bagaimana untuk cara menanggulanginya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah kita menemukan, relasi antar suami istri dalam berkeluarga, yang cukup menarik juga. Ya kalau Kayak ini bermanfaat udah punya rumus sendiri-sendiri, kayak mhm, poin menghadapi abi kumaha, ya punya Lesti rumus. menghadapi poin gimana Nah itu betul. gitu. Di dalam satu sisi kita punya rumus bersama dan punya rumus masing-masing dan ini akan menjadikan benar dalam Al-Quran litaskunu ilaiha untuk membuat ketenangan. Ini salah satu bentuk cara. Cukup. Terus, satu lagi, Oh masih banyak weh, ya oke. percaya. Kocak kunaon? Ya kan banyaknya perempuan ngalilir sorangan teh karena nggak percaya sama suaminya. Oh kepercayaan ya, Heeh, oke. gitu. Emang benar sih waktu emang, HP Poi itu gak di-password, walaupun di-password juga tahu gitu, bisa buka WA setiap saat, buka IG-nya. Dulu-dulu pas awal pernikahan, lihat hampir selalulah lihat gitu WA, IG, Facebook. Tapi seiring berjalannya waktu kayak capek sendiri gitunya. Mhm. Udah we itu mah emang, kehidupan pribadi Poin, punya punya privasi. Nama sampai kayak tara dibuka karena kayak nambah beban gitu, udah we gitu, Mhm. mending Nyiar-nyiar nyarita apal penyakiteun gitu. heeh, gitu. Terus Mencoba mengulik informasi orang lain, nah itu nambah penyakit. mhm, Percaya terus saja. kayak kalau Poin lagi di luar gitu nya, berkegiatan sama ibu-ibu atau ada perempuannya, eee, udah we percaya aja gitu. Hmm. Nggak Ternyata lebih mudah percaya daripada tidak percaya. heeh, soalnya mau di rumah, Poin bisi naon bisa nongkrong gitu-gitu, Mhm. padahal kan henteu gitu sebenarnya, ya udah percaya we gitu, Mhm. Jadi kawan-kawan semua, komunikasi. percaya itu adalah memudahkan kita. Sekali kita tidak percaya rumit, karena ketidakpercayaan kita menyangka orang lain bohong, karena ketidakpercayaan kita menyangka pasangan kita bersembunyi, karena ketidakpercayaan kita menyangka, kesibukan mereka itu adalah bagian dari selingkuhan, kan ini banyak ya. Mhm, Dan alhamdulillah, selama kita jujur, saya tiap hari selalu laporan, minggu besok mau kemana, hari ini mhm, mau kemana, dan ini saya sampaikan, apalagi saya sebagai aktivis Jamiyah di tingkat cabang, daerah, sampai tingkat provinsi, saya selalu update laporan, hari Sabtu kita mau sini, Minggu ke sini, pulang jam segini, hari ini kita akan main, jadi komunikasi aja ya. dan ketika berkegiatan pun untuk para suami, tipsnya gitu, ulah kajong-jonan gitu, tetap harus memberikan walaupun cuma, Kabar, udah makan, udah sholat gitu, oke. kabar, apa ya, komunikasi gitu. Cukup? Ya cukup.
Baik, cukup 14 menit ini waktu cukup panjang. HP kita sudah mulai lowbat dan memori kita penuh. Akan upload di channel YouTube Ruang Riang. Like, Comment and comment, share. and share, and subscribe channel YouTube Ruang Riang. Kita nyebutin namanya Kang Rino aja gak apa ya? Kakang dan Ririn. Enggak ah, Bu Esti aja. Bu Esti sama Pak Oid aja ya. Heeh. Ini Bu Esti dan saya Pak Oid. Halo. Selamat pagi. Kita di Bukit Senyum, Burangrang Selatan. Halo. Dadah. Dadah.